Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih disehatkan dan diberi semangat untuk tetap belajar teman-teman. Pada video kali ini kita akan kebut soal seleksi akademik PPG Daljab 2023 mengenai literasi yang numerasi, di mana literasi dan numerasi ini adalah soal yang paling banyak di request dan diminta oleh teman-teman untuk dibahas ya, karena kurangnya materi literasi dan numerasi yang ada di YouTube maupun di blog ya teman-teman. Baik, sebelum lanjut teman-teman, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu saya share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan info-info terkait seleksi akademik PPG Daljab 2023. Bagi yang belum sempat saya respon komennya, mohon maaf karena saya juga sibuk ya teman-teman, sibuk di luar, sibuk berpikir nyari konten yang layak untuk teman-teman pelajari. Baik, kita langsung lihat soalnya teman-teman. Ayo kita lihat. Ada soal yang agak panjang ini, saya ambil ada 2 layar ya. Kalau kita lihat, oke. Seperti biasa kita tidak perlu membaca soal ini teman-teman. Kita tinggal langsung ke soalnya, baru kita cari jawaban yang diminta oleh soal. Nah, ini dia soalnya. Mengapa Ramin dikejar-kejar oleh petugas? A. Ramin adalah teman Acok. B. Ramin tak membayar denda. C. Ramin menjadi tenaga kerja ilegal. D. Ramin mencuri di perkebunan cengkeh. E. Teman-teman Ramin membuat kesalahan besar. Nah, sekarang kita tinggal kembali ke soalnya, ke bacaannya maksudnya. Coba kita cari dengan cepat, cari secepat mungkin, gunakan metode scanning dan skimming ya teman-teman. Ramin tak kunjung pulang ya judulnya. Kita lihat, kita cari kenapa bisa dia dikejar-kejar ya. Kita baca secara cepat ya. Digiring bagai ternak. Saya juga belum baca sebenarnya ini teman-teman. Langsung saya langsung ambil saja dan lihat ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, setelah lama scanning dan skimming, ada kata kerja di sini. Dia sebenarnya seperti kata kerja dia ilegal ya. Dia pekerja ilegal. Ini ada kata-kata saat musim deportasi. Deportasi itu yang kena hanya untuk orang-orang yang keluar negeri. Kemudian ada lagi kata di halaman kedua, ini memasukkan tenaga kerja tanpa izin. Berarti ternyata Dadang memang sudah dicari-cari petugas karena beberapa kali memasukkan tenaga kerja tanpa izin. Nah, berarti si Ramin dikejar-kejar oleh petugas itu karena dia adalah tenaga kerja ilegal ya teman-teman, bukan karena mencuri atau Ramin adalah teman Acok dan sebagainya. Ramin tak membayar denda. Teman-teman Ramin membuat kesalahan besar. Coba kita lihat ada tidak di situ selain dia tenaga kerja ilegal teman-teman. Ya, kita baca cepat ya. Ternyata lagi pada Acok sedang musim lalu ia ikut Dadang karena hasil cengkehnya tak bagus. Nah, sementara tengkulaknya minta selalu dibayar. Tengkulak itu semacam perantara ya, antara kayak gimana ya, yang selalu memasukkan tenaga kerja ilegal seperti itu ya. Acok tertangkap petugas saat adu mulut di warung nasi lemak lantaran ia mengumpat pada preman yang menutupi jalan. Hari itu memang perpaduan nasib sial jatuh kepada Acok.
Umpatannya didengar preman, adu mulut terjadi dan petugas sedang lewat. Apes, Acok lalu dibawa petugas, digiring bagai ternak ke tengah lapangan, dipukuli dengan bengis saat mencoba kabur ya. Ditanya macam-macam, didenda hingga ia tak sanggup bayar. Diambil hasil kerjanya 1 musim, dideportase pulang ke rumah dengan tangan hampa. Nah ini berarti dia adalah tenaga kerja ilegal ya teman-teman, sudah sangat jelas. Bukan karena dia punya bukan karena lain-lain hal ya. Semoga bisa dipahami. Teman-teman bisa pause videonya kalau misalnya teman-teman menemukan jawaban yang lain ya. Jadi saya memilih opsi C. Jadi ceritanya ini kita kerja bareng-bareng. Saya juga belum baca soalnya teman-teman. Oke. Ini ada pernyataan sesuai dan tidak sesuai. Coba kita lihat. Jadi ingat, jangan ke soal langsung lihat, jangan ke bacaan, langsung ke soal dulu ya. Ini ada pernyataan sesuai dengan tidak sesuai. Ramin memasukkan tenaga kerja ilegal untuk bekerja di perkebunan cengkeh sehingga petugas mengejarnya. Apa iya Ramin memasukkan tenaga kerja ilegal untuk bekerja di perkebunan cengkeh sehingga petugas mengejarnya? Oke. Ramin memang tak berpikir panjang saat berangkat kerja dengan Dadan. Ya, kalau Ramin di sini sebenarnya dia adalah ini dia hanya pekerja ilegal, bukan dia yang memasukkan tenaga kerja ilegal untuk bekerja, tapi yang memasukkan itu adalah Dadang ya teman-teman. Jadi kita centang di sini. Sudah kita baca tadi bahwa Ramin hanya mengikuti Dadang ya untuk bekerja sebagai tenaga kerja ilegal. Selanjutnya Acok ditangkap petugas dan dideportase dengan tuduhan melakukan pertengkaran dengan preman. Apa iya Acok ditangkap petugas dan dideportasi dengan tuduhan melakukan pertengkaran dengan preman? Tadi kita sudah scanning di paragraf ketiga. Ini dia memang awalnya beradu mulut dan bertengkar dengan preman. Kita kembali lagi ya, biasanya memang begitu ya. Acok ditangkap petugas dan deportasi dengan tuduhan melakukan pertengkaran dengan preman. Ya, sebenarnya bukan itu ya, bukan persoalan dia tuduhan melakukan pertengkaran dengan preman sehingga dideportasi. Itu tidak seperti itu aturannya teman-teman. Deportasi itu hanya dilakukan kalau dia tidak punya surat-surat yang legal, yang lengkap. Jadi jawaban yang tepat adalah ini, yang dia tidak sesuai ya. Jadi halaman 2 ini pernyataan kedua ini dia tidak sesuai. Kalau ini dia sesuai ya teman-teman. Oke. Selanjutnya saya ganti dulu kursornya. Nanti teman-teman bingung. Ya saya pakai ini aja. Nah, oke. Selanjutnya, Dadan menghindari kejaran petugas ya. Dadan menghindari kejaran petugas namun tidak diinformasikan keberadaannya di dalam penggalan cerita. Dadan menghindari kejaran petugas namun tidak diinformasikan keberadaannya di dalam penggalan cerita. Coba kita lihat, kita cari Dadan. Ya, ini dia ikut Dadan. Kemudian ada Dadan lagi. Gara-gara Acok juga petugas kini memburu Ramin dan Dadan. Ya, ternyata Dadan memang sudah dicari-cari petugas karena beberapa kali memasukkan tanpa izin. Ramin memang tak berpikir panjang saat berangkat kerja dengan Dadan. Yang penting ia bisa membawa pulang uang untuk menikahkan anaknya. Ramin tak mau nasib nahas Acok terjadi pada dirinya. Nah, kalau di sini memang Dadan tidak dibahas terlalu jauh ya, sampai di sini saja. Dan
memang sudah dicari-cari petugas karena beberapa kali memasukkan tenaga kerja tanpa izin dan tidak ada lagi info yang lebih lanjut mengenai Dadan. Dalam menghindari kejaran petugas, namun tidak diinformasikan keberadaannya di dalam penggalan cerita. Jadi benar ya, ini sesuai dengan teks, memang tidak diinformasikan keberadaannya di dalam cerita, di mana endingnya untuk Dadan ya. Seperti itu teman-teman, semoga dipaham. Selanjutnya, Ramin, Acok, dan Dadan diburu petugas untuk dipulangkan ke kampung halamannya. Coba benar atau salah nih teman-teman. Ramin katanya dan Dadan diburu petugas untuk dipulangkan ke kampung halamannya. Oke, benar ya, karena mereka adalah pekerja ilegal teman-teman, karena mereka adalah pekerja ilegal. Dadan, Ramin, dan ini memang kalau pekerja ilegal itu TKI ilegal itu biasanya ditangkap dan dideportasi kembali ke kampung halamannya karena mereka tidak punya surat-surat yang legal seperti itu teman-teman. Oke, semoga bisa dipaham. Kalau ada jawaban saya yang kurang tepat, silahkan dikoreksi ya teman-teman. Kita sama-sama belajar. Saya sengaja tidak bahas ini biar nanti kayak simulasi ya, simulasi ujian. Oke. Nah, selanjutnya, pada paragraf terakhir, apa perasaan yang digambarkan oleh penulis tentang tokoh Ramin? Jawaban bisa lebih dari satu, jadi kita bisa centang lebih dari satu. Ini namanya pilihan ganda kompleks ya teman-teman. Sudah saya bahas kemarin di literasi numerasi sebelumnya. Pilihan ganda kompleks kita lihat di paragraf terakhir, apa perasaan yang digambarkan oleh penulis tentang tokoh Ramin ya. Ini dia paragraf terakhir. Jadi kita langsung ke paragraf terakhir. Bunyi langkah mendekat, pelan Ramin membeku, sekuat-kuatnya menahan nafas. Baginya lebih baik tak bernapas daripada tertangkap petugas berwajah garang itu. Bisik-bisik makin kencang, Ramin memutar otak kalau mereka melihat rumput-rumput rebah itu atau kalau ada 1-2 orang cukup. Jitu tebakannya mungkin mereka bisa yakin kalau pelarian yang mereka kejar terus bersembunyi di antara akar pohon. Nah, saya baca lambat karena sedang membahas, tapi kalau lagi serius menjawab soal kita akan lebih cepat lagi teman-teman karena kita dikejar-kejar oleh waktu. Nah, kalau ketakutan ya teman-teman, ada kata ketakutan, dia sempat merasa seperti membeku ya tadi di situ. Kemudian ragu-ragu tidak ya. Kalau khawatir dia khawatir ditemukan ya. Ketakutan, khawatir kalau dia ditemukan oleh petugas-petugas yang berwajah garang. Kemudian kalau marah dia tidak berani, dia dalam keadaan ketakutan. Jadi marah itu saya pikir jauh ya, tidak ada kata marah di sana. Oke. Saya kira jelas ya. Kalau teman-teman kurang sependapat silahkan berkomentar. Oke. Ini ada lagi masih terkait literasi teman-teman. Ini ada katanya kemarin di FR itu banyak diagram-diagram yang harus dibaca ya. Ini nanti saya akan sertakan terus di literasi numerasi selanjutnya teman-teman. Biar terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Nah, ini ada investasi emas yang menguntungkan. Ada berikut disajikan grafik harga emas Antam pada bulan Mei 2019. Biasanya kalau ada soal jenis seperti ini kita tidak usah baca ini ya. Tidak usah baca ini, termasuk grafik juga tidak usah kita setengah mati memahami grafik dulu ya. Nanti setelah kita lihat soal baru kita ke soal. Nah, ini biasanya kalau ada grafik dan diagram, ini biasanya yang di sini hanya pemanis saja. Yang kata-kata pemanis, lihat ya. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya terjangkau waktu lama dengan harapan mendapatkan return
di masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana investasi selalu memiliki dua sisi, yaitu return dan resiko. Nah, itu hanya pemanis saja teman-teman. Ujung-ujungnya nanti kita disuruh memerhatikan grafik atau infografis. Nah, kita sekarang langsung ke sini. Kalau teman-teman sudah ujian, langsung ke sini. Dengan melihat grafik harga emas di atas, tentukanlah pernyataan di bawah ini bernilai benar atau salah. Nah, itu intinya. Nah, kita lihat harga emas pada tanggal 17 Mei adalah Rp595.000. Coba kita lihat grafiknya apakah benar di bulan Mei. Jadi ini ada grafik 2019 bulan Mei ya. Jadi ini 1 bulan teman-teman. Berapa tadi? Tanggal berapa? Tanggal 17 Mei. Kita lihat tanggal 17 Mei, ini dia tanggal 17 Mei, teman-teman. Jadi kita lurus saja naik ke sini, lihat di sini. Oh ya, 595.000 ya, dia lurus ke sini ya. Jadi cocok ya, 959.000 pada tanggal 17 Mei. Jadi jawaban di sini itu bisa dibilang benar. Oke. Pernyataan benar dan salah. Selanjutnya, harga emas pernah mencapai 600, maaf kursor saya bermasalah. Harga emas pernah mencapai 605.000. Ya, harga emas pernah mencapai 605.000 rupiah. Coba kita lihat apakah di diagram memang pernah 605.000 rupiah. Ya pernah ya, bahkan lebih dari 605.000 rupiah. Jadi pernyataannya adalah benar ya. Ya, bahkan di atas 605.000 rupiah. Selanjutnya, perbedaan harga emas di awal dan akhir bulan Mei adalah lebih dari 15.000 rupiah. Perbedaan harga emas di awal dan akhir bulan Mei adalah lebih dari 15.000 rupiah. Kita lihat di awal dan akhir bulan Mei. Katanya perbedaannya 15.000 rupiah. Ini awal ya. Awal 1 Mei teman-teman. Lihat ini. 1 Mei. Kemudian ini akhir dia 30 Mei. Apakah perbedaannya 15.000 rupiah? Kita lihat. Ini kurang lebih 586.000. Naik ke sini. Naik ke sini. Naik ke sini. 5.000. 5.000. Coba kita lihat soalnya. Lebih dari 15.000 rupiah salah ya. Salah karena tidak sampai teman-teman. Nah, perhatikan ini tidak sampai. Ini ujung matriksnya tidak sampai pas di sini ya. Kalaupun sampai dia hanya 15.000. Maaf. Coba kita hitung. 1 2 ya. Ini 5 dan tidak sampai 15.000. Sebenarnya kenaikannya di awal dan di akhir. Kan yang ditanyakan di awal dan di akhir, bukan di tengah. Jadi kita cuekin yang di tengah saja. Oke, jadi itu salah ya teman-teman. Fix salah. Ini hanya sekitar 14.000 saja teman-teman kenaikannya. Ya, ini endingnya 60.000 dan di sini 81.000 ya. 586. Harusnya ini 586 bukan 585. Oke. Semoga dipaham teman-teman. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Jadi fix ya, ini salah. Secara umum harga emas pada bulan Mei adalah menurun. Harga emas pada bulan Mei adalah menurun. Kita lihat apakah benar atau salah. Harga emas pada bulan Mei itu menurun. Jadi kalau kita lihat kurvanya ini, gambarnya dia tidak menurun ya, dia naik turun teman-teman. Bahkan di pertengahan itu sekitar tanggal 14 itu dia naik, jadi naik turun. Jadi pernyataan yang ini itu salah ya. Dia tidak menurun di situ. Yang ada di bulan Mei itu dia naik turun ya. Rendah di awal, naik di pertengahan, kemudian turun lagi sedikit di akhir. Oke, semoga dipaham ya teman-teman. Baik, kita lihat yang selanjutnya, masih pernyataan benar dan salah. Berdasarkan grafik harga emas di atas, tentukan kebenaran pernyataan berikut. Nah, kita lihat pernyataannya harga emas selalu meningkat
dalam bulan Mei 2019. Katanya harga emas selalu meningkat dalam bulan Mei 2019. Oke, kalau saya salah ya, tidak ada di situ karena kita tidak bisa memastikan dalam bulan Mei itu selalu meningkat, karena di bulan Mei dalam satu bulan juga itu ada naik turun ya, ada naik turunnya juga. Berarti ini pernyataannya saya anggap salah ya. Pada awal bulan Mei 2019 harga emas lebih tinggi bila dibandingkan pada awal bulan Mei. Ya benar ya, tadi kita sudah lihat bahwa di akhir lebih tinggi kurvanya dibanding bulan Mei, sekitar 585 kalau saya tidak salah, atau 565 ya. Kalau di akhir 560 atau 580, maaf ya. Selanjutnya, laju kenaikan harga emas mulai tanggal 28 Mei hingga 30 Mei adalah positif. Coba kita lihat 28 sampai 30 Mei. Ini dia tanggal 28 teman-teman. Nah, ini dia tanggal 30. Nah, kita lihat kurvanya dia naik ya. Naik berarti dia positif. Kalau turun berarti dia negatif, teman-teman. Berarti ini benar ya, karena dia memang positif. Selanjutnya, laju kenaikan harga emas mulai tanggal 28 Mei hingga 31 Mei adalah yang tertinggi selama bulan Mei. Tidak ya, yang tertinggi itu adalah pada tanggal 13 Mei, bukan 13-14 Mei ya, bukan 28 31 pada bulan Mei. Berarti ini salah ya. Sangat jelas ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ini. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada potongan lagi, potongan pajak ya. Kita lihat teman-teman soalnya. Pak Putu memperoleh gaji sebesar Rp950.000 sebulan dengan penghasilan tidak kena pajak adalah Rp380.000. Jika pajak penghasilan atau PPh diketahui 10%, berapakah besar gaji yang diterima Pak Putu per bulan? A. Rp850.000, B. Rp870.000, C. Rp860.000, D. Rp885.000, E. Rp893.000. Nah, kira-kira bagaimana nih teman-teman? Ada yang mau jawab dulu? Kalau teman-teman mau coba merasa tertantang, bisa di pause videonya kemudian dijawab. Kalau saya teman-teman, kalau hitung-hitungan seperti ini saya masih suka ya. Saya selalu penasaran untuk menjawab. Tapi kalau diameter, segitiga dan sebagainya kubik dan sebagainya, saya sudah langsung tebak saja. Tapi kalau masih begini saya masih bisa, saya insya Allah. Oke. Kita lihat jawabannya teman-teman. Sudah dijawab ya, saya yakin sudah dijawab. Kita lihat. Nah, ini dia jawabannya ya. Jadi saya tidak bisa mencoret-coret, saya tidak bisa menulis, jadi saya tampilkan dalam keadaan begini saja. Kita mulai dari awal ya. Diketahui ada besar gaji itu Rp950.000. Kemudian penghasilan tidak kena pajak itu Rp380.000. Jadi ada penghasilan yang dalam sebulannya itu dia memang tidak kena pajak ya, hanya separuh dari gaji Pak Putu ini yang kena pajak teman-teman. Jadi ini 380 ini tidak kena pajak. Pajaknya adalah 10%. Besar penghasilan kena pajak itu 950, itu gajinya Pak Putu dikurang 380. Kenapa dikurang 380? Karena ada penghasilan yang tidak kena pajak sebesar 380.000. Berarti ini keluar ya teman-teman. 380 ini dikeluarkan dulu baru dihitung pajaknya. Nah, ini ada sisanya dari 950.000 dikurang 380.000, itu hasilnya adalah Rp570.000. Nah, besar pajak penghasilan
dikali 10% penghasilan kena pajak. Nah, inilah penghasilan kena pajaknya. 10/100 kali 570.000 itu hasilnya adalah Rp57.000. Gaji yang diterima adalah 950.000 yang di awal ini dikurang dengan pajak itu Rp57.000, hasilnya adalah Rp893.000. Maka inilah jawaban yang benar teman-teman, opsi E ya. Kalau teman-teman mau gampang tinggal coret-coret ya, biar lebih enak teman-teman. Ini tinggal dicoret nolnya 1 ya. Ini dicoret 1, dicoret juga, jadi tinggal 1/10. Kalau kita mau lebih simpel lagi, coret juga yang di sebelah 1. Nah, ini dia. Jadi tinggal 57, nolnya kita simpan 3. Ini kita simpan dulu. Ya, jadi di sini 1 kali 57 kan 57 tambah 3 nol yang kita simpan 57.000. Seperti itu teman-teman. Jadi usahakan simpan saja nolnya ini. Sebagian coret saja dulu, nanti dipindahkan. Seperti itu kalau menjawab soal seperti ini. Mudah-mudahan difaham teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal yang selanjutnya. Fatimah membeli sebungkus roti manis yang berisi 6 buah roti dengan harga Rp12.000. Jika setiap satu orang mendapat 4 buah roti, berapa uang yang harus Fatimah bayarkan untuk membeli roti untuk 72 orang? Ya. A. Rp575.000. B. Rp576.000. C. Rp577.000. D. Rp578.000. E. Rp579.000. Jadi teman-teman yang merasa penasaran bisa pause dulu videonya, kemudian coba jawab ini teman-teman. Kira-kira berapa yang harus dibayar si Fatimah ini kalau dari 72 orang ini mendapat 4 buah roti dan harga roti itu adalah 6 buah itu adalah 12.000. Oke, saya yakin teman-teman sudah jawab. Bagi yang penasaran, yang tidak penasaran mungkin hanya menunggu saja. Oke, kita lihat. Nah, ini dia pembahasannya. Harga sebungkus roti manis itu adalah Rp12.000 ya teman-teman. Seperti di soal nih, harga sebungkusnya itu adalah Rp12.000. Dalam satu bungkus roti manis berisi 6 buah roti. Jadi 6 buah roti, maka harga sebuah roti adalah harga sebungkus roti, jumlah roti dalam satu bungkus. Ini ada 12/6 ya. Dalam satu bungkus kan 6 ya. Harganya itu 12.000. Sama dengan 2.000. Jadi 2.000 dalam satu buah ya, bukan satu bungkus. Kalau satu bungkus 12.000 isinya 6. Jadi dalam satu buah itu adalah 2.000. Semoga difaham sampai di sini, sangat jelas saya kira. Selanjutnya, setiap orang mendapat 4 buah roti, maka 4 dikali 72 sama dengan 228 ya. Ini 4 buah roti dikali 72 orang sama dengan 228. Harga yang harus dibayar adalah 288 dikali 2.000. Per satunya roti kan 2.000. Sama dengan Rp576.000. Jadi kalau mau enak ini dihapus saja, langsung saja 288 dikali 2. Atau kalau teman-teman mahir, bisa saja teman-teman langsung menebak tanpa tahu hasil akhirnya 576 ya. Cukup teman-teman kalikan saja ini tanpa perlu tahu ini. 2 kali 8 itu sama dengan 16. Berarti ditulis 6, disimpan 1. Kalau kita lihat di sini, yang punya ekor 6 hanya opsi B. Itu kalau teman-teman mahir dan ingin menghemat waktu ya. Ini ya, 2 kali 8 itu kan 16. 16 berarti sudah fix 6. Sudah fix 6. Jadi
kalau di sini tidak ada jawaban selain opsi B yang memiliki ekor 6. Seperti itu teman-teman. 16 simpan 1, ya 6-nya yang ditulis. Nah, inilah hasilnya. Itu kalau teman-teman sudah mahir ya. Saya tidak bisa mencoret, sayang sekali. Kalau saya bisa mencoret, saya akan perlihatkan bagaimana ya. Ini tidak usah buang-buang waktu. Saya yakin teman-teman paham ini. Itu triknya tadi. Kalau mau simple, ini saja yang diambil dulu 6, baru lihat hasilnya tanpa harus tahu berapa hasil akhir. Itu kalau kita berburu waktu teman-teman. Baik, soal selanjutnya. Fatimah membeli sebungkus roti manis yang berisi 6 buah roti dengan harga 12.000. Jika setiap satu orang memakan sebuah roti, berapa uang yang harus Fatimah bayarkan untuk 72 orang? Nah, kalau tadi 4 buah roti, 1 orang dikali 72, kalau ini 1 kali 72. A 142.000, B 143.000, C 144.000, D 145.000 dan E 146.000 rupiah. Nah, teman-teman yang mau jawab pause dulu baru kita lanjut. Gampang ini teman-teman, tinggal sebenarnya begini literasinya, cuman kita kadang dibikin bingung dengan pengecoh-pengecohnya. Nah, ini dia. Jadi setiap orang memakan roti itu 1 kali 72. Jadi harga yang harus dibayar adalah 72 kali 2.000 ya. Lanjut lagi, sama dengan 144.000. Kan sebuah roti itu kan 2.000 ya, setelah kita bagi tadi antara harga roti dibagi dengan jumlah roti tadi ya, jadi 2.000. Kalau teman-teman mau simple lagi, tinggal coret ini yang nolnya 2, kemudian ini dikali lagi tanpa harus mengetahui hasil akhir. Kalau teman-teman tidak mau repot atau teman-teman lagi buru-buru, tinggal 2 kali 2 kali 2 kan 4, otomatis akhirannya itu adalah 4. Coba kita cari yang opsi yang 4, hanya opsi C saja teman-teman yang memiliki poin 4 paling akhir ya. Ya, kalau kita mau perjelas lagi bisa 2 kali 7 sama dengan 14 ya 14 ya. Ini saya terpaksa pakai mouse langsung dari laptop ya. Nah, ini ditambah 30 yang kita coret tadi, kita simpan tadi. Nah, seperti itu. Tapi kalau mau simple cukup ini saja, 2 kali 2 akhirannya 4, hanya ini ya. Oke. Semoga bermanfaat teman-teman. Saya harap teman-teman bisa lulus semua yang belajar di sini, khususnya yang subscribe, like, dan bantu share. Mudah-mudahan dimudahkan ujiannya nanti dan diluluskan ke tahap selanjutnya dan menikmati sertifikasinya. Oke, demikian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.